Halo anak-anak semua. Halo Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, cerdas, luar biasa. Allahu Akbar. Wih, mantap, mantap. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada Ibu, si Roni katanya izin kakaknya menikah. Oh, menikah. Oke, baik. Kali ini Ibu akan menyampaikan tentang motivasi belajar. Kira-kira kalian tahu nggak motivasi belajar itu apa? Saya Ibu. Nah, menurut Ulfa, motivasi belajar itu adanya dorongan untuk kita semangat dalam belajar. Oke, baik, Ulfa. Ayo coba tepuk jempol untuk Ulfa. Jempol. Bagus. Oke, benar sekali itu anak-anak. Yang tadi Ulfa sampaikan bahwasanya motivasi itu adalah sebuah dorongan. Dorongan untuk apa sih? Dorongan kita untuk belajar. Karena kaitannya dengan motivasi belajar. Nah, di sini kita akan sama-sama membahas tentang meningkatkan motivasi belajar. Dan di sini juga kita akan sama-sama bertukar sudut pandang atau cara pandang kita tentang motivasi belajar itu seperti apa sih, kayak gitu, tentang mengenai ide, gagasan dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari diadakannya bimbingan pada hari ini yaitu pertama agar kalian semua itu mengetahui bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar, kemudian bagaimana melawan rasa malas, dan yang terakhir yaitu membuat suatu rencana untuk meningkatkan motivasi belajar kalian selanjutnya. Oke, siap anak-anak? Siap Ibu. Oke, langsung saja kita mulai ya. Ya. Coba sekarang Ibu minta kalian amati gambar berikut ini. Nah, setelah kalian amati, coba apa yang kalian tangkap dari gambar tersebut? Tidak ada motivasi belajar Bu. Yang satunya ngantuk, yang satunya kayak udah banyak pikiran, udah males belajar Bu. Oh iya, Bisa betul juga banget. ngantuk juga tapi ditutupin biar nggak ketahuan gurunya. Iya ya, jadi ini tuh gambar, tadi menurut Ulfa itu ini gambar orang-orang yang ngantuk gitu kan dalam belajar, gitu kan, kehilangan semangat gitu kan ya, kehilangan semangat dan motivasi dalam belajarnya. Oke, kalau gambar selanjutnya, coba kalian perhatikan. John Edes. Apa yang kalian tangkap dari gambar tersebut? Oh, ini Bu, si John Edes tuh, itu John Edes apa namanya? Si John Edes tuh kepusingan dalam mengerjakan soal-soal atau ujian Bu. Dia pusing saat belajar kayak gitu, kepusingan Bu dia. Udah mumet lah Bu, udah semrawut di kepalanya. Iya, jadi ini tadi yang dipaparkan oleh teman kalian bahwasanya dalam gambar ini itu seorang anak gitu kan pusing gitu dalam belajar karena mungkin sistem belajarnya sistem kebus malam ya teman-teman. Nah iya Bu, karena tuh banyak bentukan-bentukan. Iya, Pasti itu SKS betul kayak saya. Nah, berarti dari teman-teman ada yang kayak gini juga? Ada Bu, aku Bu, itu pun kalau lagi motivasinya lagi muncul buat belajarnya SKS. Kalau enggak kayak video foto yang tadi tidur. Jadi teman-teman banyak kayak mengalami hal-hal dua ini tadi. Ya Bu. Oke. Terakhir, coba kalian amati gambar ini.
dalam motivasi belajar juga bersumber dari beberapa unsur. Ada yang dari dalam diri, ada yang dari luar diri, yaitu namanya faktor internal dan faktor eksternal. Seperti itu. Ada yang tahu faktor internal itu seperti apa? Dari dalam diri, Bu. Contohnya gimana tuh? Ya, adanya rasa iyeng. Apa tuh rasa iyeng tuh? Rasa ingin, rasa rajin dalam diri sendiri. Yang faktor eksternal itu adanya tuntutan misalnya atau kewajiban yang harus dijalankan seperti itu. Iya betul. Ada hitungan nggak, Bu? Nanti ada TPP ya. Siap. Iya betul, tadi yang diwakilkan teman kalian bahwasanya motivasi internal atau dalam diri itu sebuah dorongan gitu, keinginan gitu, ingin belajar, ingin mengetahui suatu hal gitu kan dalam proses belajar tersebut. Nah sedangkan faktor eksternalnya itu bisa juga karena dorongan support sistem keluarga gitu kan, orang tua. Ayah. Oh ayah, di sini ada yang udah punya ayah dan didukung banget di dalam proses belajarnya. Si Ahmad, Bu. Oh Ahnaf, waduh Ahnaf ini ya. Oke baik teman-teman. Nah selanjutnya di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. Coba kalian simak ya.
manusia tuh nggak ada yang bodoh selama manusia itu memiliki keinginan, kemauan atau motivasi untuk terus belajar. Dan proses belajar itu ditempuh dalam waktu yang panjang, tidak secara instan sekali belajar langsung pintar, tapi melalui proses tahapan yang lama. Oke, baik. Tepuk jempol dulu untuk Mbak. Tepuk jempol. 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 Bagus. Oke, betul tadi yang disampaikan oleh teman kalian bahwasanya dalam belajar itu membutuhkan proses yang lama. Nah, dalam proses tersebut tadi namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa dikatakan Ibnu Hajar? Karena beliau awalnya adalah santri yang bodoh. Nah, tapi ketika beliau melihat sebongkah batu yang ditetesi oleh air terus menerus tanpa henti, dan di situ beliau mendapatkan gambaran gitu bahwasanya sebongkah batu yang ukurannya besar aja bisa berlubang gitu dengan setetes air sedikit demi sedikit dan terus-terusan gitu. Nah, pada intinya bahwasanya yang namanya belajar itu kita harus memiliki kemauan yang kuat, kemudian kesungguh-sungguhan, perbekalan yang cukup, kedekatan dengan guru dalam waktu yang iya betul. Nah, jadi menurut kalian bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar setelah kalian menonton video tersebut? Dengan memunculkan semangat tinggi, bertekad kuat untuk terus belajar, Bu. Dengan cara memaksakan harusnya dipedang, dibuang, dilawan kayak. Oke, dengan cara tadi Allahumma paksakan gitu ya. Bisa nggak bisa, ayolah kita coba kayak gitu. Jangan berhenti untuk mencoba. Oke, asik. Kayak kata hari ini baru udah Well. Oke. Nah, tahap selanjutnya kan tadi kan kita sudah membahas tentang gambar-gambar tadi, terus kalian sudah berpendapat kayak gitu kan, mengeluarkan ide-ide, dan tadi sudah menanggapi tentang video yang ditayangkan. Nah, sekarang kita lanjut untuk membuat sebuah rencana lanjutan kalian tentang motivasi belajar bagi diri kalian yang akan ditempelkan di pohon harapan. Nanti Bu bagikan sticky note kepada kalian ya. Nanti kalian tulis di sticky note tersebut, kemudian kalian tempelkan sticky note yang sudah kalian tulis ke pohon harapan yang sudah Ibu buat. Oke, siap. Nanti ya teman-teman, ini disuruh. Oke, coba kalian tuliskan rencana kedepannya nih kalian untuk meningkatkan motivasi belajar dalam diri kalian itu gimana gitu kan. Tadi kan sudah ditayangkan video dan gambar orang-orang yang bilang motivasi belajar gitu. Nah, untuk diri kalian sendiri gitu, nanti rencananya bagaimana untuk meningkatkan motivasi belajar kalian? Nanti ditempelkan ke pohon harapan ya. Udah, Bu. Oke. Oke, anak-anakku semua. Tadi kita ngomongin apa? Oke. Nah, tadi kan kita sudah melewati beberapa tahapan gitu ya, tentang tadi kalian mengeluarkan ide-ide dan tanggapan mengenai gambar-gambar yang sudah ditampilkan dan video yang sudah ditampilkan, dan kalian juga sudah memberikan opini tentang motivasi belajar itu seperti apa
dan bagaimana. Dan tadi juga kalian sudah membuat atau menuliskan rencana lanjutan kalian tentang meningkatkan motivasi belajar pada diri kalian sendiri. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan pantau nih, kalian menerapkan motivasi belajar yang sudah kalian tuliskan ataukah tidak, gitu kan? Oke. Nah, di sini Ibu baca nih. Ada untuk meningkatkan motivasi belajarnya itu di sini tulisannya tidur kemudian bangun. Apa tuh maksudnya tuh ya? Mungkin dari yang tadinya dia kehilangan motivasi belajar gitu kan, jadi akhirnya dia membangun gitu, membangun semangat motivasi belajarnya. Mungkin biar apa ya? Yang tadinya males-malesan tidur wae gitu kan ya, jadinya bangun gitu, lebih rajin gitu, lebih nggak